Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'da tahiyah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan hidayah rahmatnya. Alhamdulillah kita bisa memenuhi kewajiban dalam rangka ta'lim wa ta'allum. Mudah-mudahan muhadharah kita, diskusi kita pada sore hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang maslahat, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Untuk itu, mempersingkat waktu, mari kita buka diskusi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya ingin istiqomah setiap ada mata kuliah Prof. Aziz kita untuk hadiah Fatihah. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ibadahnya diterima, dosanya diampuni, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya silakan pemakalah untuk menyampaikan makalahnya. Yang lain dengarkan, nanti kalau ada yang tidak cocok perlu disanggah silakan, ada yang perlu dipertanyakan silakan. Nanti sistemnya setelah pemakalah membacakan makalah, kita kasih kepada audiens untuk menanyakan permasalahan yang ada, kemudian pemakalah menjawabnya ya, karena ada 2 orang berarti 2 orang yang menjawab. Kalau ternyata masih belum selesai, silakan yang lain untuk membantu menjawabnya. Karena ini bagian dari poin penilaian. Silakan pemakalah, monggo. Bagaimana Saudari Fitri? Fitriani? Siap. Oke, sambil itu saya hubungi. Dikirim kan? Kenapa? Itunya screen apa? Screen itunya sama ini. Oke, baik. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Thohir MA selaku dosen pengampu mata kuliah dan teman-temanku yang saya cintai. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang konsep agama dan beragama. Lanjut. Bang Saman lanjut. Ada beberapa pengertian agama menurut para tokoh. Yang pertama, Cicero. Agama adalah anutan yang menghubungkan antara hubungan dengan Tuhan, antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, Immanuel Kant yang mengatakan bahwa agama adalah perasaan berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, E.B. Taylor mengatakan bahwa agama adalah keyakinan tentang adanya makhluk spiritual atau roh-roh. Yang keempat adalah Redgley Brown mengatakan definisi agama seperti yang dikutip oleh D.T.R. Scar dalam bukunya Kajian Sosiologi Agama ialah ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar diri kita. Ini kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral. Dalam definisi lain, agama memiliki makna sebagai keyakinan terkait dengan kehidupan batin manusia yang paling dalam, inner life. Sedangkan Hendeposito mendefinisikan agama sebagai suatu jenis sistem
sosial yang dibuat oleh penganut-penganut yang berporos pada kekuatan empiris dan dipercayai dan didaya gunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luar umumnya. Selanjutnya, next, unsur agama. Unsur agama ada 4. Yang pertama itu unsur percaya terhadap kekuatan gaib, yaitu suatu bentuk benda-benda yang memiliki kekuatan misterius, sakti, jiwa yang terdapat pada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Tuhan atau Allah adalah istilah lebih khusus dalam agama Islam. Unsur yang kedua yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud. Dan yang ketiga, rasa respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon tersebut dapat mengambil bentuk rasa takut, penyembahan, dan pada akhirnya respon tersebut mengambil bentuk dan cara hidup tentu bagi masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat, adanya kudus, dua suci dalam bentuk kekuatan gaib. Berbicara fungsi agama, paham tentang adanya kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib dan dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan peralatan menyelenggarakan upacara dan sebagainya. Next. Apa itu fungsi agama bagi manusia? Fungsi agama bagi manusia, bagi kehidupan manusia, tidak terlepas dari tantangan yang dihadapinya, baik secara individu maupun masyarakat. Seperti yang diketahui melalui penjelasan Tuhan, manusia telah dilengkapi dengan seperangkat potensi anugerah Allah, diantaranya alat indera dan akal. Untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang muncul di tengah kehidupan, manusia memerlukan pedoman baik secara global maupun secara rinci yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan baik secara individu maupun masyarakat. Next. Apa perbedaan agama dan beragama? Agama adalah ajaran, inti yang dibawa Rasulullah SAW berisikan nilai kebajikan untuk dilakukan oleh manusia. Sedangkan keberagamaan adalah pelaksanaan agama itu sendiri yang sangat mungkin untuk memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Karena perbedaan tingkat pengetahuan dan keyakinannya atau juga karena perbedaan background, geografis, dan sosial kultural pelaku ajaran agama itu sendiri. Next. Fungsi agama menurut Al-Quran dapat dikemukakan sebagai berikut. Fungsi agama sebenarnya banyak ya, tapi yang kita ambil hanya beberapa saja. Memberikan informasi kepada umat manusia bahwa Tuhan itu esa, karena itu beribadat dan taat hanya ditunjukkan kepadanya. Yang kedua, untuk mengontrol perilaku manusia, baik dalam hubungan kepada Allah maupun kepada sesamanya. Dengan adanya kontrol, diharapkan umat manusia akan menjadi hamba yang taat dan menjadi warga masyarakat yang baik. Yang ketiga, mendidik manusia agar berlaku jujur dan bertindak adil dalam segala hal. Karena dengan jujur dan bertindak adil akan menciptakan kedamaian. Yang keempat, mendidik manusia agar tidak bersifat sombong dan bersifat dendam. Menanamkan sikap sosial bermasyarakat yang tinggi terhadap sesamanya dengan cara mengeluarkan berupa zakat, infak, dan sedekah. Agama merupakan motivator, dinamisator, stabilator dalam diri manusia hingga dia senantiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dengan kesadaran bahwa segalanya yang dilakukan pasti diketahui oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Next. Yang kedelapan, mendidik manusia agar dapat memiliki dan menentukan akidah yang tepat dan benar-benar sesuai dengan fitrah manusia guna mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Memberi motivasi agar manusia menuntut ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang agama maupun umum. Yang ke-10, untuk membina akhlak dan persaudaraan intern dan antar umat. Itu saja yang saya sampaikan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nur Aini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian fitrah. Secara bahasa, kata fitrah berasal dari kata fatora yang berarti menjadikan. Kata tersebut berasal dari akar kata al-fator yang berarti belahan atau pecahan. Fitrah mengandung arti yang mula-mula diciptakan Allah, keadaan yang mula-mula, yang asal atau yang awal. Dalam batasan ini, fitrah diartikan sebagai potensi jasmaniah dan akal yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan potensi tersebut, manusia mampu melaksanakan amanat yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Fitrah manusia adalah semua bentuk potensi yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia semenjak proses penciptanya di alam rahim guna kelangsungan hidup di atas dunia serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Macam-macam fitrah manusia. Manusia yang telah lahir ke dunia ini telah membawa beberapa fitrah atau potensi. Beberapa fitrah atau potensi tersebut dengan berdasarkan ayat-ayat yang ditemukan adalah yang pertama yaitu ada fitrah beragama. Menurut Al-Quran, tabiat manusia adalah homo religius atau makhluk beragama yang sejak lahirnya membawa suatu kecenderungan beragama. Dalam hal ini pada Quran surah Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Fitrah dalam ayat di atas mengandung interpretasi bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai naluri beragama, yakni agama tauhid. Dalam hal ini, Al-Quran maupun hadis secara eksplisit membicarakan tentang konsep dasar keberagamaan yang dimaksud. Yang kedua yaitu ada fitrah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 bahwa hakikatnya manusia itu hati yang suci. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Coba ini Iya. bacakan ayatnya tadi yang fa'aqim wajhaka. Oh iya Ustaz. Sama tadi ayat tadi ya. Iya. Sebentar. Maaf, Nur Aini pakai headset ya? Iya. Kayaknya headsetnya dicopot aja dah, karena ganggu suaranya kayak kresek-kresek. Sama agak teman-teman semua? Nah, sama. Ya sama-sama. Ada, ya. Bagaimana Nur Aini? Halo, Assalamualaikum. Nur Aini lagi baca ayat Al-Quran dulu. Halo. Ya, Nur, Kedengeran nggak? baca Nur. Ya. Yang lain kalau ada ayat Al-Quran, disiapin Al-Qurannya. Jadi begitu suruh, pasti saya mah suruh baca gitu. Karena sambil mengetahui bacaan kalian. Jangan sampai dilewatin. Karena itu sangat penting kalau sudah tahu cara bacanya bagus, sudah selesai. Tapi kan kadang ada juga yang bacanya masih saya baca Iqra. Nah, maka itu sangat penting bagi saya untuk mengetahui
Silakan Nur Aini. Iya, Fa'aqim wajhaka. Ayatnya itu pertama. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kedua surah Al-Mutaffifin. Baca dulu Nur Aini. Bisa dibantu oleh partner Fitriani gimana? Surah Ar-Rum pertama ayat 30. Halo. Halo. Kedengeran nggak? Iya, kalau pakai headset kedengeran, kalau dilepas enggak. Oh ya udah, pakai headset aja nggak apa-apa. Boleh, silakan dibaca Nur Aini. Atau mungkin dibantu sama Fitriani. Halo Fitri. Bentar Bang. Oke, baik. Halo. Halo. Ya, halo, ya, halo. Ya, ya. Udah kedengeran belum Ustaz tadi? Udah baca? Udah. Belum dengar. Ya. Orang yang lain nggak pernah denger ini bahas Coba. fisik kali ini. Ustaz, maaf, soalnya lagi di luar. Coba Bang Saman boleh taruh surahnya nggak di Word atau apa gitu? Katanya udah baca tadi. Tadi udah baca Ustaz, cuman ini lewat HP, jadi buka Quran dulu gitu, Quran digital. Mungkin penyebabnya itu. Mohon maaf Ustaz. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Iya. Nah, ini. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka Pas lagi tengah-tengah baca mati lagi. Bingung Dar. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kalau kayak gini kan saya tahu membaca Qur'annya. Iya, Ustaz. Nur. Iya. Lanjut, Ustaz. Ya,
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu ada fitrah suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 bahwa hakikatnya manusia itu hati yang suci. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kala artinya sekali-kali bukan, seperti apa yang mereka sangka bahwa Al-Quran adalah kumpulan dongeng orang-orang terdahulu. Tetapi sebenarnya hati mereka telah tertutup dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Kala juga bisa diartikan sungguh benar-benar bahwa hati mereka telah tertutup dengan dosa-dosa yang mereka perbuat. Yang ketiga yaitu ada fitrah intelektual atau akliyah. Potensi akliyah terdiri dari panca indera dan akal pikiran, pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan daya nalar dan ilmiah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta dengan potensi ini ia dapat mempelajari dan memahami dengan benar seluruh hal yang dapat bermanfaat baginya dan hal yang mudarat baginya. Potensi akliyah juga merupakan potensi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bersih dan kotor, bermanfaat dan bermudarat, baik dan buruk. Next. Sifat-sifat manusia menurut fitrahnya. Yang pertama yaitu sudah ada kekuatan untuk hal tersebut, yaitu akal dan nafsunya. Yang kedua, sudah ada pendorong ke hal-hal tersebut, yaitu malaikat dan setan. Secara garis besar, sifat-sifat manusia dibagi menjadi dua, yaitu sifat mahmudah terpuji dan sifat mazmumah tercela. Contoh dari sifat mahmudah terpuji yaitu taubat, meninggalkan segala perbuatan tercela yang telah dikerjakannya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Khauf, ada yang kedua yaitu ada khauf, artinya reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan, menghancurkan atau menyakitkan. Yang ketiga yaitu ada zuhud, artinya bersih atau suci hati dari kehendak lebih dari keperluannya serta tidak tergantung kepada makhluk lain. Sabar terhadap suatu ujian yang mendukacitakan. Syukur yaitu menyadari bahwa semua nikmat yang diperolehnya, baik yang lahir maupun yang batin, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhlas yaitu mengerjakan amal dengan penuh ketaatan serta semua perbuatan yang dilakukan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan lain. Yang ketujuh ada tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sesuatu rancangan. Yang kedelapan ada mahabbah, artinya perasaan cinta dalam hatinya senantiasa cenderung untuk berkhidmat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersungguh-sungguh menjaga diri dan menjauhkan diri dari maksiat. Yang kesembilan ada tawadu, yaitu ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik ketika suka atau dalam keadaan marah. Tidak memandang dirinya berada di atas semua orang atau menganggap semua orang membutuhkan dirinya. Yang ke-10 ada qanaah, yaitu rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Yang ke-11 yaitu ada taat, yaitu tunduk atau patuh baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasul maupun pemimpin. Yang ke-12 ada kerja keras, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan disertai dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Next. Penyimpangan terhadap fitrah beragama. Ada setan atau iblis. Yang kedua ada lalai dan sibuk mengikuti syahwat. Hakikatnya yang ketiga ada hasad, termasuk hasad itu iri atau dengki ya, termasuk penyimpangan fitrah manusia dan penghilang agama.
sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu tahliku walakinnaha sya'ra tahliku aqulu lil haliku wal baghdhu ul hasadu qablakumul ma'mi da'u ilaikum dabbah. Yang keempat ada bermaksiat kepada Allah. Maksiat yang terus-menerus dilakukan oleh manusia dapat menyebar dan menutupi hati yang suci. Maka solusi terbaik untuk membersihkan hati adalah dengan cara menjauhi kemaksiatan. Kesimpulan. Agama yang pada hakikatnya adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka sangat Kesimpulan nggak usah perlu. dibacain, Dor. Oh iya Ustadz. Kan nggak usah dibacain. Ya Langsung aja mungkin. tanya jawab ya. Ya mungkin dari ini yang dapat kami paparkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan silahkan. Yang ingin bertanya minimal 2 orang dulu ya. 3 orang penanya. Oh 3 orang ya. 1 apa? Laki-laki, 2 perempuan. Oh ya. Season 1 laki-laki, 2 perempuan. Season kedua, 2 laki-laki, 1 perempuan, jadi adil. Jadi 6 Ustaz. Ya. Ya silakan. Ya mungkin saya mau nanya sedikit. Ya. Sepertinya penjelasan untuk poin ketiga yaitu penyimpangan terhadap fitrah beragama seperti masih kurang lengkap ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih mengena gitu. Kira-kira penyimpangan terhadap fitrah beragama itu mungkin dalam bentuk contoh ya. Contohnya seperti apa gitu. Oh iya. Ya tadi baru jelaskan misalnya sebatas iblis atau setan, kemudian bermaksiat kepada Allah itu ya kita paham gitu. Tapi itu kan penyimpangan terhadap beragama ya. Tapi kalau penyimpangan terhadap fitrah beragamanya itu seperti apa gitu? Ya, kalau ya maksiat kan kita udah tahu lah itu memang penyimpangan gitu dengan adanya setan dan iblis yang akan menyesatkan manusia gitu. Tapi ini kan kalau judulnya penyimpangan terhadap fitrah beragama gitu. Iya, Panangga. Kira seperti itu ya. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya, ya bagus. Ya kritis juga, itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi ada penyimpangan agama, penyimpangan terhadap fitrah beragama. Jadi jangan dijadikan sebagai kambing hitam setan dulu. Yang enak manusia, yang disalahin setan. Ya, orang mencuri nggak ketahuan, begitu ketahuan ini gara-gara setan loh, yang nyuri kamu, yang makan uangnya kamu, setan disalahin. Ya, ada orang berhubungan bukan suami istri, yang menikmati berdua, yang disalahin setan, kan? Di setan jadi kambing hitam. Nah, sekarang penyimpangan terhadap fitrah manusia itu yang kayak apa? Saya kasih contoh ya. Nanti diinihin. LGBT itu LGBT atau LGBT ya? Itu bagian dari penyimpangan itu. Kenapa? Karena sudah di luar naluri, di luar dari fitrah manusia. Apa itu fitrah manusianya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. LGBT ini itu berarti penyimpangan terhadap fitrah. Nah, itu contohnya ya, contohnya. Nanti dikembangkan pemakalah sebelum saya jawab berikutnya lebih ini. Silakan. 1 dari Panaga, bagus. 2 perempuan, silakan. Nanti Nuraini sama Fitri cari itu jawabannya sambil nunggu 2 penanya lagi. Kalau perempuan tidak ada perempuan yang mau nanya? Ayo, Ustaz.
Ya, siapa? Zahratul Jahratul. Aini. Ya, Jahratul Aini. Oke. Nah, Bunga tadi kan ini Jahratul Aini itu bunga mata ya. iya Ustaz. Bunga mata itu yang selalu pas bangun tidur itu ya. Bunga mata. Iya, bukan gitu. Oh, bukan itu Kalau ya. dalam kajian tafsirnya tuh Zahratul Aini artinya bunga yang indah dipandang mata, Ustaz. Oh, bunga yang indah dipandang mata. Saya pikir Nah, bunga mata. Kalau Yang bunga indah gitu dong, dipandang Ustaz. calon suami kali. kan ada bunga mata, ada bunga desa ya. Iya. Nah, ini bunga mata itu yang dipandang indah oleh mata. Ya, itu kalau menurut kajian tafsirnya, Ustaz. Harusnya namanya Zahratun Nadiratul Ain. Iya, ya, silakan Zahroh. Nah, kan tadi yang dijelaskan oleh pemakalah itu salah satunya adalah fungsi agama. Fungsi agama itu menanamkan sifat sosial kemasyarakatan, mendidik manusia agar tidak bersikap sombong, dan agama sebagai menjadi motivator dalam diri setiap manusia. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika seseorang memilih tidak memiliki agama gitu atau ateis? Apakah sifat-sifat yang fungsi-fungsi agama ini tidak bisa dia miliki dalam dirinya atau menjadi orang yang luntang-lantung atau gimana gitu, Ustaz? Maksudnya ya apakah fungsi-fungsi ini orang yang misalnya tidak bersikap sombong itu hanya dimiliki orang yang tidak beragama atau orang yang tidak, gimana sih, ngerti gak sih? Ya, saya kira penanya pemakalah paham lah, cerdas-cerdas kok. Kayaknya kelas-kelas sore ini kayaknya kritis-kritis ya. Mungkin karena ini kali ya, enak waktunya sore itu. Bagus, ya. Saya kira paham lah ini ya. Jadi kalau orang yang bisa dipahami. Iya, paham lah. Silakan, satu lagi perempuan. Saya Ustadz. Oke. Siapa namanya? Assalamualaikum, Putri Novianti, 3191045. Novianti. Saya ingin bertanya kepada pemakalah, pada zaman yang semakin modernisasi gitu, bagaimana cara kita dalam menjaga fitrah kita sebagai muslimah? Terima kasih. Dalam berbagai aspek kehidupan gitu, dalam bekerja atau dalam karir, dalam rumah juga, dalam sosial juga. Terima kasih. Iya, bagus-bagus pertanyaannya ini. Ya, ternyata kelas sore ini bagus-bagus ini. Mungkin ngumpulin dulu pertanyaannya kali ini. Silakan dijawab dulu atau dia jawab dulu ya. Dari Panaga tentang masalah penyelewengan terhadap fitrah kalau yang ada dalam agama. Contohnya ya, yang dijelaskan contoh penyelewengan terhadap agama dari yang 4 tadi, kemudian contoh penyelewengan terhadap fitrah dari Jahratul Aini. Apakah orang-orang yang sombong, angkuh itu termasuk bagian orang yang beragama atau yang tidak beragama? Bagaimana dengan orang ateis itu? Kelompok mana ateis? Itu ya Jahro ya, kalau nggak salah ya. Ya, Ustaz. Ya, terus Ustaz, dari Putri, ya. Saya mau menjawab pertanyaan Aini dulu, boleh? Pertanyaan siapa? Saudara Aini. Saudara Aini. Oh, Nur Aini. Ya. Yo, silakan Aini. Jadi yang saudara Aini tanyakan, apa yang terjadi jika seseorang yang tidak memiliki agama? Agama kan peran penting ya dalam kehidupan setiap manusia. Tanpa agama, manusia dengan mudahnya putus asa yang bisa berujung mengakhiri hidupnya. Tanpa berpikir lebih jauh, agama juga menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zamannya. Itu aja sih, Ustaz.
Mom, kalau ada ada yang mau menambahkan atau mau ini? Saya tahu. Ada yang mau menambahkan atau? Baik, terima kasih Fitriani atas jawabannya. Namun pada kenyataannya tuh banyak di negara-negara seberang itu memilih untuk tidak memiliki agama gitu. Namun hidupnya ya sama aja seperti kita. Mereka juga punya masalah namun bisa menyelesaikannya. Mereka juga bisa hidup tenang, maksudnya hidup bahagia gitu. Nah, itu gimana? Ya, bahagianya kan cuma sementara di dunia. Oh, ya. Nah. Ya. Terima kasih Fitri atas jawabannya. Maaf, Zahratul Aini. Halo? Iya, Kak. Ya. Iya, sebenarnya saya kurang setuju dengan pernyataan yang di luar banyak yang tidak memiliki agama tapi mereka itu bahagia. Saya pernah mendengar ya di salah satu negara itu ada tempat khusus untuk bunuh diri. Jadi setiap orang yang sudah putus asa dan tidak ada semangat hidup, jadi dia itu sudah ada tempat untuk bunuh diri. Kalau nggak salah tempatnya itu di Jepang. Jadi di sana itu ada tempat untuk orang khusus bunuh diri karena mereka itu mungkin tidak mempunyai agama, bisa jadi seperti itu. Jadi belum tentu kita melihatnya itu mereka itu bahagia. Mungkin berprestasi, tapi dalam hatinya tidak bahagia. Itu saja sih yang saya kurang setuju. Baik, terima kasih Kak. Iya, bagus ini diskusinya hidup kayak begini nih. Ada yang mau nambahkan? Ya, yang menambahkan silakan. Selain Sri Rahayu ada? Silakan Chandra, silakan Saudari Ayu. Saya hanya memancing kalian ya. Di dunia ini 59% orang beragama. 36% itu tidak beragama. Dan 13% menurut penelitian itu ateis. Berarti masih banyak yang beragama. Pertanyaannya adalah, orang yang agama itu apakah sudah beragama apa belum? Yang 59% itu. Secara legitimasi mungkin sudah, Ustaz. Namun secara praktiknya itu belum tentu semuanya. Langsung kasih ke dokter. Bisa jadi karena keturunan mungkin ya dari orang tua. Jadi orang tua beragama, jadi anaknya pun beragama. Kalau begitu, kita ini semua beragama Islam. Berarti karena memang kita itu dilahirkan di Indonesia, orang tua kita orang Indonesia. Coba bayangkan kalau kita, orang tua kita orang Amerika, kita dilahirkan di Amerika. Kira-kira kita agamanya Islam atau agamanya lain? Halo? Bisa jadi kita bukan Islam. Pertanyaan sekarang adalah, berarti kalian itu pernah nggak merasa masuk Islam? Atau memang karena keturunan Islamnya? Merasa saat karena Karena keturunan. Ayo, silakan. Kalau saya merasa untuk masuk Islam karena ketika untuk saat ini ya, untuk mungkin masih ketika kecil itu masih ikut-ikutan, namun ketika memang sudah memiliki konsep hidup, prinsip hidup, nah itu mulai mendalami tentang maksud utama dari ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi sehingga
Ya karena sudah mulai karena diri sendiri gitu, karena sudah mulai mendalami. Udah pernah ngomong nggak saya masuk Islam? Kan dari kecil udah kenal lingkungannya Islam semua. Pernah nggak, Pak, saya masuk Islam ya, asyhadatin. Lingkungan kita Islam, orang tua kita Islam, bapak kita Islam, ibu kita Islam. Tempat lahir kita beragama Islam rata-rata. Bayangkan kalau kita nggak di Indonesia, orang tua kita orang Amerika. Mungkin kita belum tuh. Mungkin kita bisa jadi agama kita bukan Islam. Kapan kita masuk Islamnya itu? Pernah masuk Islam itu syahadat? Karena kan nggak pernah merasakan kita masuk Islam ya. Karena dari kecil sih Islam gitu. Dari kecil kita, orang tua kita Islam, lingkungan kita Islam. Jangan sampai gini loh. Saya ngomong gini, waduh Pak Tohir udah radikal ini. Jangan. Ini apa ya, pemikiran aja. Kita supaya oh iya ya. Ternyata kalau begitu Islam kita ini Islam keturunan kalau begitu ya. Min abaihim wa ikhwanihim wa ummahatihim. Makanya karena dari itu kita biasa-biasa saja gitu. Kita biasa-biasa saja, ibadah juga kita biasa. Kecuali ada orang yang nyuruh baru ibadah. Ada orang mertua, calon mertua baru ibadah rajin. Kalau nggak ada calon mertua biasa-biasa aja. Bayangkan kita bedakan dengan Kaini, seorang bang, dia kalau nggak salah Kaini itu siapa ya? Seorang Yahudi, dia diutus oleh gereja untuk belajar Injil. Ternyata justru dengan Injil dia masuk ke dalam Islam. Pada akhirnya dia melebihi kita Islamnya. Kita karena orang-orang Islam biasa-biasa aja. Nggak merasakan nikmat indahnya dan hebat istimewanya Islam. Coba kalau kita dalamin benar-benar Islam kita. Benar-benar dalami Al-Quran, benar-benar dalami hadis. Wah, itu kita sangat hebat. Makanya karena udah Islamnya keturunan, ya sudah ikutin aja keturunan dari situ. Ya kan gitu ya. Itu. Maka itu perlu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita ini beragama Islam? Bisa jadi kita agamanya Islam, tapi beragama secara Islam belum kafah. Coba kita lihat. Disiplinan mana antara kita dengan orang Jepang? Di Jepang itu nggak ada orang belajar leha-leha, nggak ada. Jualannya cepat, kerja cepat. Kita kadang-kadang kuliah udah mulai jam 16:30, yang masuk baru 10 orang, baru 13 orang. Masih di jalanan, jangan di jalan, kalau masih di jalan tabrak, di perjalanan. Ya. Orang Jepang kagak ada. Tank 16:30, langsung 16:30. Maka saya dibiasakan. Saya itu lebih baik menunggu mahasiswa daripada mahasiswa nunggu saya. Nah, dari itu saja orang akan berubah, akan bisa menilai. Ketika kita janji sama orang, padahal dalam Al-Quran idza ahadu wasabirina bil ba'sa'i wadh-dharra. Banyaknya kita janji sama orang ngulur-ngulur waktu atau tepat waktu. Halo? Masing-masing saja yang tahu. Banyaknya ngulur waktu atau tepat waktu. Ngulur waktu ya. Ngulur waktu. Coba lihat di Eropa. Orang tepat waktu.
Maka lebih baik kalau orang janji, saya janji hari A, tanggal A, sebelum tanggal itu harus sudah harus dipenuhi. Itu kan konsepnya dari Islam kan. Tapi kita sudah mengamalkan nggak itu? Belum. Malah orang-orang mereka yang sudah melaksanakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Siapa yang melaksanakan konsep ajaran Islam ini? Apakah orang yang beragama Islam, artinya orang itu berperilaku Islam, atau yang beragama bukan Islam? Ingat, ketika ada kata-kata beragama, berarti itu pelakunya. Ya, berarti orangnya yang melakukan. Maka ketika Muhammad Abduh, beliau jalan-jalan ke Eropa, kata beliau begini, saya di Eropa itu tidak menemukan agama, tapi saya banyak menemukan orang beragama. Artinya konsep agama Islam di sana tidak ada. Tapi yang mengamalkan konsep itu adalah mereka-mereka, walaupun mereka tidak tahu dalilnya, walaupun mereka tidak tahu ayatnya, walaupun mereka tidak mengetahui dari sisi hadisnya, tetapi praktek-praktek keagamaan di sana sudah dan banyak yang mengamalkan. Tapi kata Abduh, ketika saya datang ke Timur Tengah, saya menemukan agama, tapi sedikit yang menemukan beragama. Artinya orang yang melaksanakan praktek konsep agama itu jarang ditemukan di sana. Nah, ini yang kadang terjadi. Karena itu, kalau Islam ingin maju, seharusnya orang Islam itu yang menjalankan konsep agamanya. Jangan hanya beragama, tapi menjalankan konsepnya. Menjalankan nilai-nilai ajaran-ajaran agamanya. Maka pernah salah seorang cendekiawan Muslim yang bernama Saqib Arselan, beliau telah pernah menanyakan begini, limada ta'akhkharul muslimun wa ghairuhum mutaqaddimun. Beliau menulis seperti itu. Kenapa orang-orang Islam itu, ya, dalam tanda petik, selalu terbelakang? Padahal tahu konsep agama Islam, tahu konsep Al-Quran dan hadis. Tetapi kata beliau, justru yang maju itu adalah agama-agama atau orang yang beragama lain. Karena kata Saqib Arselan, salah satunya adalah kekurangan pengamalan terhadap konsep ajaran nilai-nilai agama Islam sendiri. Coba kita lihat, kalau seandainya orang Islam menerapkan konsep zakatnya benar, ya zakatnya benar nih, taruhlah zakat fitrah saja. Zakat fitrah berapa? 2,5%. Hah? Zakat fitrah? 3,5 liter. Beras. 3,5 liter. Duitnya berapa kira-kira? Dibulatin 50, Sat. 50. Coba bayangkan. 50.000. Ya, orang tukang beca 50.000. Presiden 50.000. Gubernur 50.000. Bupati 50.000. Anggota dewan banyak duitnya 50.000. Sama kayak tukang sapu. Mestinya mah beda itu. Jangan 50.000. Walaupun itu zakat fitrah. Kenapa? Karena kalau enggak zakat fitrah, maaf ya, pejabat-pejabat itu malas untuk sodako. Mau sodako itu kalau mau pemilu, baru pada sodako rame-rame. Kalau mau nyalonin, rame-rame sodako. Ya, enggak disuruh juga diundangin itu. Yang datang kasih amplop 50. Coba, kalau seandainya konsep zakat fitrah itu dikoordinir, ya dikoordinir, bikin sebuah lembaga zakat fitrah khusus, bukan BAD saja,
tapi zakat fitrah dikoordinir. Ada 240 juta jiwa manusia. Taruhlah umat Islamnya 150. Umat Islam 150. Kemudian satu orang 50.000. Kali 150 berapa itu? Udah 7,5 triliun. 7,5 triliun. Kira-kira segitu. 7,5 triliun, taruhlah dibagi setengahnya, itu 3,5 triliun. Yang 3 triliunnya, ini umat Islam bikin rumah sakit Islam. Berarti kalau satu daerah aja itu bisa terbuat rumah sakit Islam, terutama maaf, saya di Bogor, taruhlah di Bogor dulu deh, dekat dengan rumah saya, bikin rumah sakit Islam, ya, bikin satu tahun bisa bikin 2. Itu dari zakat fitrah aja, bikin 2. Taruhlah di Bogor 1, di mana 1, 2. Kalau sekian tahun itu sudah berdiri rumah sakit Islam. Kalau sudah berdiri rumah sakit Islam, maka rumah sakit itu butuh pegawai. Pegawainya dari umat Islam, dokternya dari orang Islam, perawatnya dari orang Islam, yang bagian cleaning service-nya dari umat Islam, yang bagian farmasinya dari umat Islam. Umat Islam gak ada yang nganggur. Umat Islam berlomba-lomba. Ada anaknya harus jadi dokter, ada anaknya harus jadi suster. Dan setiap orang Islam yang sakit masuk ke rumah sakit itu dengan biaya bila perlu gratis. Ya, bila perlu gratis. Bayangkan umat Islam akan maju. Betul tidak? Sekarang konsep itu nggak diterapin oleh umat Islam. Makanya wajar ya umat Islam sekarang rebutinya antara kunut dan nggak kunut. Ya, antara tahlil dan yang nggak tahlil. Ya. Nah, kalau dulu maaf kalau ada orang Muhammadiyah. Kalau dulu antara Muhammadiyah sama NU rebutan. Kata ini tahlil bid'ah atau kunut enggak sah salatnya. Yang ini kata orang Muhammadiyah enggak pakai kunut, enggak apa-apa. Yang ini ributan kunut. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enggak ribut lagi antara orang NU sama Muhammadiyah. Kenapa? Karena dua-duanya kesiangan salat subuhnya. Jadi nggak diributin lagi karena dua-duanya kesiangan. Nah, sekarang udah nggak usah ributin itu. Sekarang bagaimana umat Islam ini maju? Umat Islam ini kaya. Contoh, Nabi itu nggak miskin loh, Nabi itu. Nabi itu kaya. Siapa yang bilang Nabi Muhammad itu miskin? Nggak ada. Bayangkan umur 13 tahun Nabi sudah jadi penggembala kambing. Kemudian ikut dengan Khadijah. Itu ngelamar Khadijah itu dengan lamaran itu 4 kuda. Kalau satu kudanya 1 miliar, berarti udah 4 miliar itu. Kaya nggak gitu? Ada orang Indonesia lamar 4 miliar. Ada nggak? Ada. Belum, Ustaz. Belum. Iya. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu begitu mau hijrah, kan itu dikepung itu rumahnya sama orang-orang kafir Quraisy. Begitu Nabi niupin debu, mereka pada tidur. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Itu debu itu ditaburin. Orang-orang kafir Quraisy ketika itu pada ketiduran. Coba kalian kalau ada kolektor nagih, bacain itu pakai debu, bacain ya, waja'alna min bainihim, lemparin, pasti ditamplok, pasti dipukul itu. Begitu keluar dari rumah, Nabi ditawarin oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, ini ada 2 unta. Ini yang satu buat saya, yang satu buat engkau. Apa kata Nabi?
saya tidak mau. Saya beli unta yang satu itu. Bayangkan tuh. Kira-kira kalau kita ditawarin, ya Pak Thohir, ini ada 2 Mercy nih. Silakan pilih yang mana Mercy-nya. Kira-kira kalau saya ditawarin gitu, pasti saya ambil itu gratis lagi kan. Coba kalau Pak Naga ditawarin, ada yang nawarin. Pak Naga, mau ras atau mau senior? Mau ras atau mau Terios? Kira-kira milihnya mana tuh? Yang mana aja, Ustaz? Milihnya ras, Nabi kagak. Ditawarin gitu, dibayar nih sama Nabi. Berarti kan kaya Nabi itu. Ya kan? Begitu selesai, Nabi menggunakan untanya sendiri, Abu Bakar sendiri. Begitu sampai di pelataran Madinah, ya, miliknya 2 anak yatim. Tanah itu ditanya oleh Nabi, ini milik siapa? Milik anak 2 yatim, ya Rasul. Sahal sama Suhel kalau nggak salah ya. Apa kata Nabi? Saya tidak mau, saya beli itu tanah itu. Jadi gratis itu. Dan itu Nabi yang bayar. Dibayar oleh Nabi. Kalau gitu kaya nggak kira-kira? Kaya nggak? Kaya. Pertanyaannya adalah, begitu dalam keadaan genting kaya seperti itu, Nabi mengeluarkan duit buat bayar unta. Nabi mengeluarkan duit untuk bayar tanah orang anak yatim. Dari mana uang itu? Apakah Nabi sudah siap? Apakah Nabi sudah punya bank? Apakah namanya bank syariah? Atau bank? Belum ada pada masa itu. Lalu apakah Nabi uangnya ditaruh di bantal? Wallahu a'lam. Nah, inilah mestinya kita yakini bahwa kekuasaan Allah itu sangat dominan di situ. Dan akan membantu perjuangan orang yang benar-benar berjuang demi Islam. Coba deh, Pak Naga nggak punya duit, bener-bener bela Islam. Pasti ada. Apalagi Pak Naga sering islamin orang kan. Pak Naganya sendiri belum pernah masuk Islam. Islamnya keturunan kan gitu ya. Coba, Islamnya keturunan. Ya, apa pernah? Sasin, saya mau masuk Islam. Nah, karena bapak ibunya dari dulu udah Islam kan. Nggak pernah. Atau pas lagi nikah aja kali syahadat gitu ya. Apakah itu menunjukkan keislaman? Saya masuk Islam sekalian syahadat mau nikah. Ya. Jadi seperti itu. Oke ya. Jadi banyak, gak apa-apa saya lama banyaknya. Nah, pertanyaan kedua deh. Pertanyaan kedua. Lanjutkan nanti Mas, kalau saya ngomong terus banyak nggak selesai-selesai. Ya. Ustadz mau jawab pertanyaan dari Pak Naga. Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi maksud pertanyaan Kokoh Naga itu untuk dijelaskan sebab-sebab penyimpangan dari fitrah. Menurut saya maksudnya itu sebab-sebab penyimpangan yaitu sebab-sebab yang menyebabkan manusia, fitrah ini kan agama, yang sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang menyebabkan menyimpang dari agamanya gitu. Kayak misalnya contohnya satu kan ada syaitan atau iblis. Syaitan ini penyebab kita menyimpang dari agama, misalnya kayak berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan ini merupakan ibadah kepada syaitan sebagaimana dijelaskan Nabi Ibrahim yang berbunyi ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirahmani asiyan. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada yang maha pemurah. Jadi syaitan ini berusaha menjadikan manusia bergantung kepada selain Allah, sehingga memalingkan dan menyimpang fitrahnya atau menyimpang agamanya. Iya, Pak Naga paham maksudnya? Jadi penyebabnya yang membuat agama menyimpang itu syaitan atau iblis. Contohnya kayak kita berbuat kesyirikan gitu. Kalau kita berbuat syirik berarti kan itu menyimpang agama atau memalingkan agama, karena itu tidak boleh dalam agama.
Terus ada kedua yaitu ada lalai atau sibuk mengikuti syahwat. Dia bergemerlap terhadap dunia. Kita misalnya sibuk mencari pekerjaan, terlalu fokus gitu. Terus misalnya kita orang kaya, dia sibuk menikmati perhiasannya, sibuk menikmati kekayaannya. Terus ada juga yang menyebabkan menyimpang dari agama itu ada hasad. Hasad ini termasuk menyimpang dari agama juga, penghilang agama. Yang dijelaskan oleh Rasulullah yang artinya masuk kepada kalian penyakit umat sebelum kalian hasad dan kebencian. Penyakit ini adalah pemotong, tidak saya katakan pemotong rambut, tapi pemotong agama. Terus ada juga yang menyimpang dari agama yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas ya, bermaksiat itu termasuk membuat kita memalingkan agama atau menyimpang agama, bahkan menghilangkan agama, kita berdosa. Mungkin itu pendapat saya, Ustadz, atau ada yang bisa ditambahkan dari Fitri? Mungkin silakan Fitri, boleh ditambahkan. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau disampaikan. Chandra, silakan. Daul Hasanah, Syaratul Aini. Tadi Koko fitrah manusia ya? Ya, penyimpangan fitrah keagamaan kalau nggak salah. Tadi apa ya? Bentar kok. Mungkin kalau tadi disampaikan oleh Pak Thohir sebagaimana penyimpangan yang LGBT yang seharusnya manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, mungkin saya juga mau ngambil contoh bahwasanya inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu kan. Sejatinya kita kama khalaqtul jinna wal insa. Oke, baik. Nah, itu kan fitrahnya kita diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah. Namun banyak orang yang malah membelakangi. Mungkin itu salah satu yang menyimpang dari fitrah yang ada gitu. Demikian. Ada yang mau nambahkan lagi selain Bang Salman? Maaf, Nuraini. Tapi kan saya mau membahas tentang kekinian gitu ya. Tentang lalai pada saat ini gitu. Apakah dengan kita sibuk main handphone, misalkan sibuk nonton TikTok atau sibuk main game, apakah itu bentuk kesyirikan atau kelalaian kita bahwa kita itu lebih kepada dunia dibandingkan kepada akhirat, sehingga kita lupa untuk beribadah, sehingga kita lupa untuk baca Al-Quran hanya karena kita sibuk dengan handphone. Apakah itu bentuk penyelewengan atau apa fitrah? Apa namanya tadi sebelumnya? Ya, menyimpang. Iya, menyimpang dari fitrah agama. Ya, menurut saya sama juga ya. Itu termasuk sesuatu yang menyimpang dari agama. Bergemerlap terhadap dunia. Karena dia sibuk terhadap mementingkan dunia. Karena kita ini sebagai manusia harus adil untuk dunia dan akhirat. Mungkin ada yang ingin menambahkan juga. Mungkin sharingnya yang kita main game, main HP, itu sih kalau menurut saya nggak apa-apa gitu ya. Namun yang salah itu kalau kita mainnya sampai lupa waktu, sampai lupa ibadah, sampai lupa kewajiban, itu yang memang seharusnya nggak boleh di dalam diri setiap muslim gitu. Itu kan memang sudah menjadi justru kalau kita itu apa namanya kita bahkan lupa segalanya. Ya, mau nambah. Oh iya, silakan. Kalau menurut saya sih, kalau kayak kita main game atau kita main apalah dengan musik dan sebagainya,
kita mengatakan itu suatu hal yang mengganggu dalam sebuah agama atau bahkan bisa merugikan kita semuanya, itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Bagaimana kita menyikapi hal itu semua. Apabila kita cuma bermain game hanya sekedar saja atau dan lain sebagainya, itu menurut saya nggak masalah, ya kan? Berzikir kepada Allah, ya kan? Itu diterangkan dalam 190, ya kan? Orang-orang mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri, terbaring. Apa maksudnya ya? Kapanpun itu dia mengingat Allah, walaupun di hati sebagai main game, kan bisa di hati berzikir Allah, 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 gitu. Dia pendapat saya sih. Itu kayaknya pengecualian sama Adi. Boleh nambahin nggak? Boleh, Pos, silakan, Boleh Pos. nambahin deh. Iya. Silakan. Sebenarnya yang pendapat Salman sama Adi yang perdebatan tadi tentang yang segala medsos ya, ada TikTok, ada apa. Sebenarnya kalau selama masih di koridornya itu menurut saya sih nggak apa-apa gitu kan, ada asal jangan berlebihan karena kan memang ada hadis yang menyatakan jangan gitu kan. Jadi selama sewajarnya mungkin dengan penat dia main game gitu kan, ini nggak masalah. Jangan berlebihan gitu. Atau kalau berlebihan jadinya kebablasan. Itu jadi yang enggak. Jadi kita kalau hanya sekedar untuk menghibur ya nggak masalah gitu. Jangan berlebihan. Siap, terima kasih, Pok. Ada Terlebih lagi yang Salman bilang, ya. Terlebih lagi dari yang Salman bilang gitu, maksudnya harus seimbang gitu dengan ibadah. Nah, kecuali kalau dia yang Fitri bilang sampai melalaikan ibadah, berarti dia udah berlebihan, itu nggak bagus gitu. Nah, itu kan yang saya tanyakan kepada Nuraini itu, bagaimana ketika dia main game itu atau nonton TikTok atau apapun sosial media hingga lupa dengan beribadah, apakah itu bentuk apa namanya tadi, fitrah? Sebelum apa namanya? Penyimpangan. Iya, itu penyimpangan fitrah. Tapi saya sendiri, setahu saya ya, jika game itu membuat seorang itu candu, jadi melakukannya terus-menerus gitu sampai dia lupa waktu. Setahu saya seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang bisa mengerem gitu. Gimana caranya supaya tidak main game, atau lebih baik dihapus saja, atau gimana menurut teman-teman? Itu bagaimana dirinya mengendalikan sih sebenarnya, balik lagi. Karena kan setiap kita adalah pemimpin bagi dirinya sendiri gitu kan. Berarti jika ada orang yang seperti itu, berarti dia nggak bisa ngebawa dirinya sendiri gitu. Dia masih terkandu dengan hal-hal dunia. Sedangkan kan orang yang sudah beriman, walaupun dia apapun, hati tetap kokoh gitu. Asik. Nambahin lagi, sebenarnya gini sih, yang pertanyaan si Rai tadi gitu kan. Kebanyakan kan kayak justru kalau kita sibuk dengan medsos justru kita mengabaikan ibadah gitu. Itu ya itu balik lagi ke dirinya sendiri gitu. Kita ini kan belajar gitu ya, apa yang kalau melakukan sesuatu itu kan Nabi suruh bilang kalau mudorotnya lebih besar dibanding manfaatnya tinggalkan. Jadi kalaupun mudaratnya lebih besar ya tinggalnya. Nah itu kalau menurut saya salah satu penyimpangan dari fitrah gitu kan, karena itu kan ya namanya game kan perbuatan manusia, ya itu termasuk godaan kita sebagai manusia, dan mungkin mohon maaf banyak kan itu kan kerjaan-kerjaan pembuatnya itu sengaja membuat kita lalai gitu. Ya itu termasuk ya mungkin termasuk setan gitu kan. Allah alam godaan kita gitu. Huzur. Itu yang disebut kayaknya termasuk penyimpangan. Kalau banyak mudaratnya lebih baik tinggalkan gitu kan. Ya gitu. Terima kasih, Pok. Oke, saya kira cukup ya. Terus pertanyaan ketiga dari Putri. Siap. Ada riwayat siapa? Tadi yang jawab ada Sri Rahayu, ada Siti Dahlia, ya ada Salman, Adi. Saya inget aja gitu.
Baik, siap Ustaz. Oke, yang lain. Pertanyaan Putri ya? Iya, pertanyaan Putri ya. Siap. Ya, Bagaimana silakan. cara bagaimana cara kita menjaga fitrahnya muslimah di kehidupan sehari-hari? Ada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada sifat keji yang melekat pada sesuatu kecuali ia akan memburukannya. Tidak ada rasa malu yang melekat pada sesuatu kecuali ia akan menghiasinya. Makna dari riwayat tadi, terciptanya sebagai wanita, kemudian Allah mengharuniakan hidayah kepada kita. Maka inilah yang paling indah dalam kehidupan wanita. Namun sayang, banyak sebagian wanita yang tidak menyadari betapa berharganya dirinya, sehingga banyak dari kaum wanita yang merendahkan dirinya sendiri dengan meninggalkan rasa malu itu. Sementara Allah telah menjadikan rasa malu sebagai mahkotanya, kemuliaannya. Di zaman sekarang ya, justru banyak wanita yang mendapatkan mahkota kehormatannya dari ajang kontes-kontes yang mengekspor kecantikan para wanita. Tidak hanya sebatas kecantikan wajah, tapi juga kecantikan tubuh yang diobral demi sebuah mahkota kehormatan yang terbuat dari emas mata. Berlomba-lomba mengikuti audisi dan sampai tingkat internasional, bahkan rela menelanjangi dirinya sekaligus meninggalkan rasa malu sebagai sebaik-baiknya mahkota di dirinya. Cara kita nih menjaga fitrahnya muslimah itu yaitu yang pertama itu menjaga kehormatannya. Yang kedua, menjaga pandangan dari kaum lelaki. Yang ketiga, berpakaian sopan atau menutup sesuai ajaran agama. Udah itu aja. Ada ya? Gimana Putri? Maaf. Putri Novianti. Ya, makasih Fitri jawabannya. Atau ada yang mau menambahkan? Silakan Boleh Kok. nambahin nggak? Silakan. Oh ya, gini sih Wati, kita cara kita menjaga marwahnya kita sebagai perempuan itu sebenarnya itu adalah tugasnya kita perempuan juga gitu sebagai seorang ibu, karena ibu adalah madrasatul ula, jadi madrasah pertama gitu kan bagi anak-anaknya gitu, terutama perempuan gitu kan. Nah, kalau menurut saya dari hal-hal yang paling kecil gitu, kita membiasakan mengucapkan basmalah setiap mau melaksanakan apa-apa, mengucapkan alhamdulillah. Terus kita yang terpenting itu kita mengajarkan kepada anak perempuan kita itu untuk menutup auratnya, karena itu diwajibkan gitu. Nah, kalau kita sudah berusaha dengan menjaga aurat kita, insya Allah itu akan menjadi pengingat kita gitu. Kan kita sebagai perempuan, kalau kita menggunakan menutup aurat gitu kan, setiap kita mau melaksanakan apa-apa gitu atau mau bertindak segala sesuatu, kita otomatis kita akan berbalik memandang diri kita sendiri atau memandang hijab kita. Oh iya, kita muslimah gitu. Jadi itu sih dari situ aja, terus kita mengajarkan tutur kata yang lembut gitu kan kepada anak itu, kita mulai dari diri kita sendiri gitu untuk menjaga hal-hal yang seperti itu gitu sih Wati. Ya, nambahin dong Wati dikit. Ya. Siap. Ya, dari apa yang tadi sampaikan semuanya saya bisa coba ngambil kesimpulan. Contoh, ad-dunya mata wa khairul mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Itu sudah jelas di mana dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri atau wanita yang soleh. Jadi bagaimana kita menjaga fitrah sebagai seorang muslimah? Jadilah jadilah wanita yang solihah.
dan bagaimana menjadi wanita solehah? Ngaji makanya. Insya Allah kalau kamu ngaji, kamu akan bisa menjadi wanita-wanita yang solehah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Adi. Tapi mau nambahin izin, tadi kan yang Adi sama Empo itu tambahin itu kan sebagai istri atau sebagai ibu. Gimana untuk yang belum menikah, belum mempunyai anak, belum sebagai ibu, maksudnya dalam masa remaja atau dalam masa dia berkarir tapi dia belum menikah gitu. Ya, pemikirannya jauh lebih global ya, jauh lebih luas. Tadi saya ngomong istri atau wanita. Jadi spesifik istri atau yang wanita saja, Putri. Mungkin jadi lebih tepatnya wanitanya. Mungkin lebih tepatnya menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama ya, untuk menjaga fitrahnya. Ya. Gini. Oke. Baik, mungkin sedikit ya. Secara general, secara umum. Jadi dari poin-poin yang tadi sampaikan. Sedikit 2 kata aja, Man. Intinya. Oh, sedikit 2 kata aja, jangan banyak. Baik. Ya, baik. Secara umum general pertama perbanyak ilmu, ngaji kata Bang Adi tadi. Ya. Karena dengan ngaji kita bakal tahu mana yang namanya kita mempertimbangkan menjalankan kewajiban atau ketenaran. Itu kan godaan saat ini. Ya, fitrah-fitrah dari kalangan anak. Ya, kayak apa yang perempuan-perempuan belum nikah gitu, apalagi pada saat ini ya kan. Nah, kemudian yang kedua ya tentunya mencari teman yang baik gitu. Ya, itu salah satu cara untuk menjaga fitrah kita sih. Terutama kan almar'u ala dini khalili. Ya. Seorang itu ya diantaranya salah satunya karena bagaimana teman-temannya gitu. Bahkan Shirley pernah mengatakan kita adalah orang ke-6 dari orang 5 kita adalah orang ke-6 dari orang 5 terdekat kita. Kalau 5 orang terdekat kita adalah orang-orang yang muslimah ya, yang benar-benar mau menjaga dirinya, insya Allah kita akan ikut-ikutan terjaga. Itu sih salah satu menjaga diri kita di masa sekarang. Demikian Putri. Kenapa nggak 10, Man? Kok 6? Itu kan konsep yang disampaikan oleh Shirley seperti itu. Saya kan ada sumbernya. Iya, referensi. Tapi kalau untuk permasalahan yang ada sekarang gitu ya, yang banyak perempuan bekerja di luar rumah, lebih sering menghabiskan waktu bersama orang-orang yang bukan mahramnya, lebih patuh dan taat kepada bos di atas daripada suaminya, contohnya itu bagaimana? Ya itu kan kembali lagi ke ilmu. Ketika kita udah mengetahui, udah ngaji, banyak ngaji kata ngaji, kita bakal mempertimbangkan mana yang memang masih di koridor yang baik gitu ya. Kita mengikuti bos tapi di sisi lain masih di jalur yang baik gitu. Kalau menurut saya gitu, sama tidak keluar dari fitrah. Tapi gini, Saudara Putri Novianti, jikalau saya sebagai bos, contoh ya, saya sebagai bos nanti, saya pun juga akan tahu hak saya sebagai anak buahnya ini bagaimana, dan hak anak buahnya yang mempunyai keluarga, waktu untuk keluarga, dan waktu dan lain sebagainya, saya juga pun tahu. Jadi saya nggak memaksakan apa yang bukan haknya dia. Tapi pastilah ada yang hal-hal di luar apa yang kita inginkan, maksudnya gitu. Adi, ditutup yang lain. Sekarang gini, putrinya berbicara gak? Atau diem aja? Coba. Boleh menambahkan. Kalau putrinya diem aja berarti menerima. Tapi kalau berbicara... Silakan Bang Ilyas. Enggak, saya kesel sama Adi yang lain dulu. Bang Ilyas silakan. Ya gini, semuanya itu bisa disaling komunikasikan antara bos sama bawahan atau staff. Itu kalau seandainya kan dalam Al-Quran wala tansa nasibaka minad dunya gitu kan, janganlah kamu mengabaikan dunia gitu kan, yang kamu pokoknya jangan kamu melalaikan dunia juga, jangan kamu melalaikan akhirat. Itu yang penting mah win-win lah intinya. Yang penting saling komunikasi sama pimpinan gitu, sama ini gitu, biar ada solusinya gitu. Jangan ibarat kata ya diam-diam aja, ya sama saja gitu, namanya melukai diri sendiri gitu, nggak ada solusi. Bisa-bisa juga kan akan jadi suatu yang kita tidak tahu apa yang harus dituntut oleh pekerjaan tersebut. Intinya komunikasi aja. Ya. Mantap, Bang Ilyas, ada yang lagi yang mau menambahkan? Itu bagaimana Putri? Putri gimana, puas dengan Bang Ilyas? Apa perlu dipuasin lagi? Layanan VVIP.
Ayo, ada yang mau menambahkan lagi? Sudah ya, saya kira udah cukup ya. Sudah cukup. Alhamdulillah diskusi pada sore ini sangat aktif, hidup. Mudah-mudahan kedepannya juga hidup. Amin. Ternyata emang yang sore ini apakah pemikirannya kena habis kerja runtuh, kemudian itu atau gimana? Mestinya mas secara psikologi justru yang pagi yang harus ini ya. Tapi alhamdulillah karena mungkin kalian kena sambil kerja dan juga ini banyak pengalaman di luar. Ya. Sehingga alhamdulillah diskusi kita hidup ya. Dan semangat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga semangat. Intinya gini. Manusia itu dilahirkan itu semua dalam keadaan fitrah. Maaf, waktu kalian baru lahir, kalian udah menentukan nggak agama kalian akan Islam? Kalian akan nyeleweng? Tidak kan? Tidak. Dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, kalau dalam hal itu. Tetapi banyak faktor yang mempengaruhi kefitrahan itu. Satu, dalam teori pendidikan ada yang disebut dengan faktor genetik keturunan. Nah, termasuk kita keturunan umat Islam, keturunan orang Islam, ya sudah genetik kita jadi orang Islam. Genetik kita dari orang-orang benar. Bapaknya benar, ibunya benar. Maka anaknya niru jadi benar. Pertanyaannya, kenapa anak itu jadi tidak benar? Satu kan, ada orang tuanya tidak benar, bapak ibunya tidak benar. Lalu anak itu kok bisa menjadi anak yang taat yang benar? Berarti ada faktor lain yang disebut dengan faktor behaviorisme. Maka ada dalam psikologi itu adalah teori behaviorisme. Faktor lingkungan. Orangnya tadinya agamanya Kristen. Karena lingkungannya Islam, bergaul dengan temannya Islam, maka bisa menjadi Islam. Bisa jadi beragama Islam. Sebaliknya, bisa jadi orang yang bapaknya Islam, ibunya Islam, pergaulan dengan orang yang bukan Islam, nikah dengan yang bukan Islam, maka terbawa menjadi pengikut mereka. Yang ketiga, ini karena waktunya udah maghrib, adalah faktor behaviorisme dan faktor empirisme. Pengalaman, empirisme. Pengalaman dia termasuk bagaimana dia mendapatkan ilmu, bagaimana pengalaman dia dalam mencari ilmu, bagaimana pengalaman dia berbaur dengan ustadznya, dengan kiainya, dengan lingkungan-lingkungan yang berilmu, itu akan bisa terpengaruh. Orang bergaulnya dengan ustadz Kristen, maaf enggak ustadz ya, jangan ustadz ya panggilnya ya. Pendeta lah, pendeta. Bisa jadi dia terbawa kalau dicekokin terus. Nah, itu kena pengalaman itu. Orang yang tadinya lurus, begitu kuliahnya, sekolahnya di Amerika, maka pikirannya liberal, bisa jadi. Ya, liberal pikirannya. Ya, boleh nggak pikiran liberal? Boleh saja, orang namanya pemikiran kok. Ya, boleh. Namanya orang pemikiran. Ya, boleh saja. Maka ya kalau seandainya Pak Prof. Dr. Kiai Haji Said Agil mengatakan Allah wujud, Allah ada dalam Al-Quran, tidak ada ayatnya, ya memang benar kan? Nggak ada itu. Mana ayat Al-Quran Allah wujudun gitu kan? Tetapi ayat-ayat lain ya yang majazi yang menyinggung masalah kewujudan Allah itu ya ada gitu. Memang kalau dilihat di ayatnya Allah wujudun nggak ada, tapi ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan intensitas bahwa Allah itu ada,
itu ya banyak. Cuman tidak disebutkan secara jelas, secara sharih gitu. Tapi secara majazi banyak ayat-ayat itu. Nah, itu kan seharusnya menjadikan pemikiran juga. Kalau kayak seperti itu diungkapkannya kepada orang awam, wah udah jelas itu jadi murtad gitu kan. Tapi kalau diungkapkannya orang-orang pemikir ya wajar-wajar saja, kan nggak usah rame gitu. Kalau orangnya pemikirannya ini, waduh, dengar kayak begitu langsung marah-marah. Tapi kalau orang berpikiran biasa, ini ya, oh iya, berarti ada hal-hal yang lain seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi itu tergantung lingkungan juga. Faktor environment, faktor behaviorism, faktor genetik. Itu akan bisa berubah fitrah itu karena itu. Saya kira itu ya, karena waktunya sudah maghrib. Kita cukup sekian. Kalau ada yang belum absen, cepetan absen. Karena khawatir absennya keburu ditutup. Ini yang hadir 22. Berarti hadir semua ya? Berarti 21 saat yang hadir saat. Berarti 21. Satu orang. Iya, berarti ada satu yang nggak hadir, siapa ya? Izin Tat, saya posisi lagi dinas Tat. Di Bandung, maksudnya agak lambat, mungkin minggu-minggu ini tidak bisa mengikuti itu secara optimal. Ya nggak apa-apa, kan begini kan bisa. Malah lebih enak kan pakai Zoom, itu enaknya begini. Dinas luar kita sambil di mobil bisa, ya kan? Gitu. Coba kalau misalnya daring, kalau luring kita nggak bisa. Lagi dinas di Bandung harus datang, ya kan? Kalau kayak gini kan, bayangkan aja Anda pulang kerja atau masih di perjalanan, buka HP bisa dengerin, kelihatan tuh yang datang-datangnya. Coba kalau luring, wah, juga nggak ongkosan kan? Kalau luring pagi subuh udah berangkat, kayak gini masih di kampus, pulang sampai rumah udah jam 10. Ya, kalau sini kan enak nih. Iya, kalian juga bisa sambil ngomong adik kalian, ya, sambil ngerjain tugas, disediain kopi oleh istri, sambil Ajib. kopi kan bisa. Coba kalau seandainya luring nggak bisa minum kopi ya, bisa sambil ngerokok, ya kan? Adi itu biasanya ngerokok kayaknya Adi. Bisa sambil ngerokok, kalau lagi ngerokok sembunyi dulu nggak kelihatan di fotonya. Betul, Zat. Enaknya begitu. Bahkan mungkin juga ada kalian yang sambil tiduran ada. Makanya ini kuliahnya Zoom palit. Bisa sambil nyapu, ada yang sambil nyapu ada. Sampai sambil nyuci juga ada. Bukan pengalaman, bukan. Oke ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Insyaallah Kamis yang akan datang kita bisa bertemu kembali dengan judul doa dan ikhtiar ya. Kalau nggak salah judulnya ya. Insyaallah. Ya, kita live dulu ya semuanya. Yuk semuanya ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama ya.